Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodongtil. Hari ini kami akan menjelaskan tentang fisika sebagai sikap dan metode ilmiah. Syarat metode ilmiah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Efrans Faustin Halim sebagai moderator, Cindy sebagai presentator, dan Lim Kun Kun sebagai presentator. Fisika sebagai sikap atau way of thinking. Fisika sebagai sikap atau way of thinking maksudnya adalah fisika sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan memiliki karakter atau sikap ilmiah yang melekat kuat, seperti bertanggung jawab, jujur, objektif, terbuka, rasa ingin tahu, percaya diri, dan lain. Selama proses untuk mewujudkan produk fisika diperlukan pemikiran dan kreativitas para ilmuwan. Dalam proses berpikir tentu harus diiringi sikap ilmiah. Adapun sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan adalah rasa ingin tahu. Sikap ini ditunjukkan dengan suka bertanya tentang objek atau peristiwa. Kebiasaan menggunakan alat indera sebanyak mungkin menyelidiki suatu masalah. Kritis. Sikap ini ditunjukkan dengan tidak langsung menerima kesimpulan tanpa adanya bukti yang kuat. Bersedia mengubah kesimpulan sesuai dengan bukti. Objektif. Sikap ini ditunjukkan dengan menuliskan hal-hal yang dilihat, dirasakan, dan diamati sesuai dengan yang sebenarnya. Sikap ini juga bisa diartikan dengan jujur pada diri sendiri terhadap hasil percobaan. Tekun dan tidak mudah putus asa. Sikap ini ditunjukkan dengan tidak pernah bosan menyelidiki meskipun menghadapi kegagalan atau percobaan mengalami kendala. Terbuka. Sikap ini ditunjukkan dengan menghargai pendapat orang lain atau menghargai hasil percobaan orang lain yang tidak sesuai dengan hasil percobaannya. Berpikir positif, menerima kritik dan saran. Bertanggung jawab. Sikap ini ditunjukkan dengan tidak menghindari jika ada kesalahan saat menjalani penyelidikan, menerima kesalahan yang diperbuat. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk menemukan informasi yang tepat tentang tingkah laku dan perkembangan, dan mencakup langkah-langkah seperti identifikasi dan analisis, pengumpulan data, kesimpulan, sampai revisi teori. Metode ini biasanya dimulai dengan melakukan beberapa pengamatan observasi tentang suatu kejadian tertentu terjadi berulang-ulang. Misalnya terdapat kesempatan penggunaan bahasa tulis pada siswa SMA. Dalam proses penyelesaiannya, maka akan dimulai dari merumuskan masalah analisis, seperti penerapan strategi khusus yang akan digunakan untuk meminimalkan atau mengatasi kesalahan berbahasa pada siswa tersebut, sampai akhir mendapatkan jawaban akhir tentang penyelesaian dan kesimpulan. Syarat metode ilmiah. Dalam proses penyusunan penelitian terhadap beberapa syarat yang tidak bisa dipisahkan, berikut syarat-syaratnya. 1. Fakta yang diberikan dalam setiap langkah proses ilmiah semuanya harus terbukti secara fakta dan harus tertangkap oleh akal. 2. Objektif. Sebuah penelitian harus dibuat secara objektif tanpa adanya pengaruh dari diri sendiri maupun orang lain. 3. Sistematis. Saat merumuskan metode harus teratur dan logis. 4. Konsisten. Keputusan dalam setiap proses harus sama atau tidak berubah sampai jawaban ditemukan. Langkah-langkah melakukan metode ilmiah. Untuk mendapatkan hasil penelitian, maka seorang peneliti harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyusun rumusan masalah. Ketika kamu ingin melakukan penelitian dan mencari jawab, maka langkah awal ialah dengan menemukan masalah. Masalah tersebut bisa beragam. Ada yang ditemukan di dalam hal yang akan diteliti, di lingkungan sekitar, di makhluk hidup maupun benda mati. Setelah masalah ditemukan dan dirumuskan, baru akan dilanjutkan ke langkah berikutnya. 2. Menyusun kerangka teori. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan keterangan berupa informasi secara teori dan data lapangan yang berhubungan dalam
permasalahan. Hal ini dilakukan sebagai modal untuk menyusun dugaan sementara terhadap masalah yang terjadi. Pengambilan informasi tadi dapat dilakukan melalui buku-buku, internet, atau jurnal peneliti yang bersangkutan. Ketika semua informasi berkumpul, maka akan lebih jelas juga langkah apa yang akan dilakukan berikutnya. 3. Menyusun hipotesis. Ketika kita telah merumuskan masalah dan mengumpulkan berbagai teori, maka kita akan mulai memikirkan jawaban, tetapi belum sepenuhnya yakin. Jawaban tersebut disebut hipotesis atau dikenal sebagai jawaban sementara. Kebenaran hipotesis masih perlu dicari karena belum dibuktikan melalui eksperimen atau percobaan. Saat kamu merumuskan sebuah hipotesis, maka sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Ditulis dalam bentuk pernyataan. 2. Sederhana dan jelas, mengandung variabel-variabel yang menjadi perhatian. 3. Berdasarkan keterangan-keterangan atau informasi yang dikaji dengan baik dari sumber bacaan terpercaya dan terbukti faktanya. 4. Melakukan eksperimen. Setelah kamu melakukan hipotesis, maka langkah berikutnya adalah membuktikan kebenaran dari hipotesis sudah dibuat melalui eksperimen. Eksperimen dilakukan oleh peneliti sebanyak yang dibutuhkan. Dalam proses ini, mereka harus menemukan jawaban atas rumusan masalah yang sudah menjadi hipotesis sebelum akhirnya dialog dan dianalisis di langkah selanjutnya. 5. Mengelola dan menganalisis data. Pada tahap ini, data diambil saat penelitian akan diolah dan dianalisis. Keterkaitan antar variabel akan dilihat dan dikelompokkan sesuai sifat dan jenisnya. Setelah data tersebut akan diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, atau diagram. Pada akhirnya, hasil akhir dan disesuaikan dengan hipotesis apakah sudah sesuai dengan data eksperimen atau tidak. Kesimpulan dan mempublikasi data. 6. Kesimpulan. Kesimpulan didapatkan dari data hasil eksperimen yang sudah diolah dan dianalisis kembali. Ada dua kemungkinan kesimpulan, yaitu hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Hipotesis diterima jika hasil eksperimen sesuai dengan hipotesis, yaitu adanya kaitan antar variabel. Sementara hipotesis ditolak jika hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis dan tidak ada keterkaitan antar variabel. 7. Mempublikasi hasil. Setelah eksperimen selesai dan telah didapatkan kesimpulan, maka langkah terakhir dari metode ilmiah adalah mempublikasikan hasil. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan, and see you.